miliknya Tuhan, jemaat yang dikasihinya. Ibadah raya pagi hari ini kita lakukan. Pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia, Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus pada ibadah raya pagi hari ini. Damai sejahtera dan sukacita menjadi bagian hidup kami ya Tuhan. Sebab Engkau menyertai kami. Engkau adalah Allah sumber damai sejahtera. Engkau yang mendatangkan damai sejahtera dalam hati kami. Dan kalau pagi hari ini kami berkumpul di gereja-Mu, kami bersama-sama ya Tuhan mau mengungkapkan isi hati dan rasa syukur kami kepada Tuhan. Sebab dalam segala keadaan yang kami alami dalam kehidupan ini, selalu ada kasih setia Tuhan, damai sejahtera Tuhan yang memelihara pikiran dan hati kami. Pagi hari ini kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau masuk berjumpa dengan Engkau Tuhan. Kami mau menikmati pemulihan yang dikerjakan oleh firman dan Roh-Mu ya Tuhan. Dan dalam segalanya Tuhan, kami boleh menikmati keindahan-Mu yang luar biasa itu. Terima kasih, kami mengucap syukur. Berkatilah kami semua, berkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Apa kabar jemaat yang dikasihi Tuhan? Apa kabar jemaat yang dikasihi Tuhan? Haleluya. Siapa yang percaya dan setuju dengan saya bahwa Tuhan kita baik dan Tuhan kita dahsyat dan besar, boleh sama-sama angkat tangannya dan berikan kemuliaan yang paling dahsyat kepada Tuhan. Haleluya. Allah kita heran dan besar. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Katakan tidak berubah, Tuhan Yesus tidak berubah. Haleluya. Sekali lagi deklarasikan, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Lambaikan haleluya, haleluya, haleluya.
Because of Jesus. Sama-sama. I'm gonna clap my hand. I'm gonna clap my hand. Yes, I'm gonna clap my hand. Because of Jesus. Clap, clap, clap. I'm gonna clap my hand. Yesus, Engkau baik dan nama-Mu indah, Tuhan. Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi katakan, Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu Tuhan, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sama-sama katakan, ku mau memuji, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Mari sama-sama saja kita untuk bangkit berdiri dan sama-sama katakan, ku mau memuji, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Raja-Ku. Genap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan hanya tertuju padamu, Tuhan. Yesus, haleluya, haleluya. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Hanya Yesus yang layak. Semua pujian, kemuliaan hanya
mau memujimu Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Hanya Engkau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, ku mau biar tangan kami terangkat hanya bagi Engkau Tuhan. Dan biar bibir kami mengucapkan puji-pujian hanya bagi Engkau Yesus. Sebab hanya Engkau yang layak Tuhan. Yang layak terima Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damai-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Katakan sekali lagi, yang menyertaiku. Yang menyertai. Oh haleluya, ku buka hati. Buka hati untuk jamahan-Mu. Terserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di hadapan-Mu, menyembah. Yes, haleluya. Buka hati untuk jamahan-Mu. Berserah di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Sekali lagi kita deklarasikan di hadapan Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Kau ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Tuhan, ketika Engkau mengambil alih kehidupan kami bukan kehilangan hidup ini, tapi justru kami menemukan hidup yang sejati, yaitu hidup yang tidak digerakkan oleh kedagingan, tetapi oleh Roh Allah yang ada pada kami. Kehidupan seperti ini ya Tuhan, siapakah dapat memberikannya selain hanya Engkau? Oleh sebab itu ya Tuhan, kami memuji Engkau, kami mengagungkan Engkau, kami menikmati hadirat-Mu, dan kami menikmati apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami, dan itu belum selesai. Engkau masih punya rencana, Engkau masih bekerja di dalam diri kami masing-masing, baik diri hamba-Mu maupun juga diri seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Satu persatu Tuhan belum selesai dengan kami. Kami butuh Tuhan supaya kami menemukan arti hidup yang sebenarnya. Hidup di dalam kepenuhan Roh Allah,
hidup di dalam kendali Roh Allah, hidup di dalam segala kekayaan rohani yang diberikan oleh Roh Allah dalam diri kami. Sukacita, damai sejahtera, dan segala hal yang melampaui segala akal. Mari berkaryalah ya Roh Allah. Sembari kami boleh mendengarkan firman-Mu, Roh Allah berdampingan dengan firman, mengajar kami untuk hidup sejalan dengan firman Tuhan dan memampukan kami. Kubuka hati ya Tuhan untuk Roh-Mu. Kubuka hati kami semua untuk Engkau ya Tuhan. Berkaryalah dengan leluasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Selamat Tuhan. Shalom jemaat Tuhan yang di sebelah kanan saya. Shalom. Shalom yang di sebelah kiri saya. Tuhan memberkati kita semua. Kita bersama-sama berjalan bertumbuh di dalam iman akan Tuhan kita, iman yang membawa kita pada pengalaman-pengalaman bersama dengan Allah yang kita imani di dalam kehidupan ini. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari hal kasih. Di bulan kasih, di minggu terakhir kita akan merenungkan firman Tuhan tentang kasih. Kasih sebagai buah roh yang pertama. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari dengan sigap kita bersama-sama membuka Alkitab atau melihat handphone kita atau melihat di layar LCD Galatia pasal 5 ayat yang ke-22. Surat Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan bisa dilanjutkan sampai ayat 23. Saya rindu kita semua membacanya sampai di kata kasih itu bersama-sama. 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih. Cukup sampai di situ saja. Ya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dunia ini kita kenal dengan yang namanya barang KW. Kita kenal yang namanya miniatur. Kalau orang tidak bisa pergi ke Paris melihat menara Eiffel, di Indonesia ini sudah ada miniaturnya. Kalau kita belum sempat untuk pergi ke Italia melihat menara Pisa yang miring itu, di Indonesia ini sudah ada miniaturnya. Tetapi tentu melihat miniatur dan menikmati miniatur tidak akan sama dengan melihat yang aslinya atau yang sesungguhnya. Kepuasannya tentu beda. Tingkat sukacitanya tentu beda. Meskipun kita mungkin cukup puas hanya bisa berfoto-foto di miniatur, tetapi tentu kita akan tidak pernah menolak kalau kita bisa melihat dan melihat dari dekat yang aslinya. Kita juga kenal dengan namanya barang KW. Ada yang asli, ada KW. Barang yang asli dengan barang yang palsu, katakanlah begitu. Tentu tidak ada barang yang KW yang kualitasnya menyamai barang yang asli. Tetapi yang namanya miniatur, yang namanya KW palsu, itu tidak hanya ada di barang-barang, di materi-materi di muka bumi ini. Tetapi yang namanya KW atau palsu itu ada dalam kehidupan rohani. Jika tidak, maka tidak dikatakan demikian. Ada orang yang
berjalan di jalan yang ia anggap lurus, tetapi ujungnya menuju kebinasaan. Artinya ada jalan yang dianggap ada jalan kebenaran, tetapi sebenarnya jalan kepalsuan. Dan tahulah kita bahwa iblis adalah produsen KW paling ciamik, paling Yahud, itu namanya iblis. Dia adalah produsen KW kepalsuan paling nomor satu. Tidak ada yang mengalahkan dia. Kalau Tuhan itu buat jalan keselamatan melalui Yesus Kristus, iblis juga buat jalannya yang sendiri. Seolah-olah orang yang sedang berjalan dalam jalannya iblis itu sedang berbuat benar. Merasa ini adalah jalan yang menuju kepada keselamatan. Tetapi nanti sampai ke ujungnya orang akan baru tahu ternyata jalan yang dilaluinya selama ini adalah jalan kepalsuan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan kasih. Kasih adalah produk Roh Kudus yang utama dan produk Roh Kudus yang pertama yang disebut sebagai buah-buah roh yang dihadirkan dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Kasih sebagai produk pertama adalah keutamaan orang-orang Kristen. Ya, kalau kita bilang apa yang kamu bisa sebutkan tentang karate, orang akan nyebut sabuk hitam. Padahal karate itu sabuknya bukan hanya hitam, ya ada kuning, ya ada putih, ya. Saya tidak tahu urut-urutannya, tetapi orang seringkali mengidentikan karate dengan sabuk hitam. Kenapa? Karena sabuk hitam adalah yang paling unggul, yang paling tingkatan paling tinggi dalam bela diri karate. Kalau orang ditanya lagi, makanan Imlek, kue Imlek, orang akan sebut kue keranjang. Atau paling yang kedua, kue lapis. Padahal kue Imlek tidak hanya kue keranjang dan kue lapis. Jika tidak demikian, waktu saya kunjungan, tidak ada toples-toples yang berisi banyak kue di rumah-rumah jemaat. Tetapi Imlek selalu dikatakan identik dengan kue keranjang. Maka demikian juga kalau ditanya, orang Kristen, kebanyakan orang akan bicara kasih. Orang Kristen, hal ini tidak salah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Meskipun kekristenan tidak bicara soal kasih, apalagi kalau dikaitkan dengan buah-buah roh, bukan hanya kasih. Sebagaimana yang kita baca tadi, sebagian buah roh itu adalah damai sejahtera, sukacita, kesabaran, dan sebagainya. Tetapi kasih begitu melekat, sehingga tidaklah salah kalau kemudian kekristenan itu keutamaan yang paling utama adalah kasih. Dan demikian juga dengan buah roh yang pertama disebutkan adalah kasih. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kasih sebagai buah roh ditiru oleh iblis dalam bentuk kepalsuannya. Ya, iblis itu meniru dalam bentuk kepalsuannya. Ada seseorang yang sedang ketahuan, kebetulan saya lupa ini, saya lihat di TV atau di mana, saya lupa, cuma jelas saya pernah melihatnya. Ada seseorang itu wawancarai oleh seorang reporter dan dia diketemukan sedang ada di tempat pelacuran. Seorang laki-laki ini ditanya, "Pak, kenapa kok di sini?" Wajahnya tentu diblur ya, wajahnya diblur. Omongannya juga dibikin seperti unyil gitu ya. Nah, dibikin seperti
bakso borak itulah itu ya, yang ngomong begitu itu. Dia jawab, karena sayang sama istri, katanya begitu. Loh, kok ke tempat pelacuran malah sayang sama istri? Dia berkata, istri saya hamil, kasihan, tidak bisa melayani saya, makanya saya ke sini. Sayang istri katanya. Orang itu bisa merasa menyayangi istri dengan datang ke tempat pelacuran rupanya. Dan dia tidak merasa bersalah. Karena ia melakukan itu juga untuk istrinya. Karena istrinya mungkin dalam keadaan hamil tidak bisa melayani dia. Tetapi Bapak Ibu, bukankah ini sebuah cara iblis untuk memalsukan kasih itu? Ada orang yang kemudian ketika melihat bahwa pernikahan yang resmi itu juga akhirnya tidak selalu mendatangkan kelanggengan. Lalu orang memilih mengambil sebuah hubungan tanpa ikatan. Kita bebas, nanti kalau bosan bisa ganti lagi dengan yang lain, tidak ada ikatan. Lalu ia merasa seolah-olah itu adalah jalan kenikmatan. Padahal kasih yang seperti itu adalah kasih kepalsuan, kasih KW. Kasih yang disodorkan oleh iblis untuk menandingi kasih yang menjadi bagian dari hidup orang-orang percaya, yaitu kasih sebagai buah roh. Ada juga kasih yang sifatnya adalah transaksional. Sebagaimana yang saya khotbahkan waktu ibadah PW kemarin ketika temanya adalah kasih yang dinyatakan. Saya berkata kasih yang dinyatakan itu seperti apa? Karena kasih yang dinyatakan di muka bumi ini pun dinyatakan juga. Tidak dipalsukan, tapi yang dinyatakan itu keluarnya dari mana? Apakah kasih yang dinyatakan itu sebuah kasih yang transaksional? Aku mengasihi kamu ya, sekarang berikan kasihmu kepadaku. Itu namanya kasih transaksional. Aku tunjukkan perhatian kepadamu ya, tapi jangan sampai kamu tidak tunjukkan perhatian sama aku ya. Itu kasih transaksional. Orang akan banyak bertanya, Pak, masa kasih diperdagangkan? Pada kenyataannya, kasih di muka bumi ini, kasih yang sering kali diperdagangkan. Aku memberi, kamu menerima, sekarang balikan yang sama kepadaku, apa yang kuberikan kepadamu. Kasih itu transaksional. Jangan sampai nyalai aku ya. Sekali kamu nyalai aku, hilang kasihku kepada kamu. Kasih transaksional adalah kasih yang selama aku baik kepadamu, aku juga, selama kamu baik kepadaku, aku juga akan baik kepadamu. Tapi kalau kamu sedikit saja tidak baik kepadaku, bahkan yang tidak kamu sengaja sekalipun, maka aku pun tidak akan lagi baik kepada kamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tanya kepada orang, lah kenapa kamu membenci dia? Lah aku sudah baik, dia malah balasannya seperti ini. Ya aku bisa lebih jahat lah dari apa yang dia jahati sama aku. Aku tunjukin bisa itu aku. Benar kamu tidak salah, betul? Orang akan berkata seperti itu. Lalu pertanyaannya adalah, apakah kasih Kristen, keras kasih yang diajarkan Tuhan, kasih yang muncul sebagai buah roh yang pertama, adalah kasih yang transaksional, adalah kasih yang palsu? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kasih ini disebut sebagai buah roh. Kasih itu kasih yang tak bersyarat. Kasih itu bukan kasih transaksional, bukan kasih yang dicari pembenarannya, tetapi kasih yang sungguh-sungguh keluar dari hidup seseorang yang di mana ia bergaul karib dengan Roh Allah. Kasih itu diproduksi oleh Roh Allah di dalam dirinya. Oleh sebab itu, kita anak-anak Tuhan ditunjukkan kepada kita
bukan hanya orang Kristen itu dikenal sebagai orang yang penuh kasih, ajarannya kasih. Tetapi kasih Kristen berbeda dengan kasih-kasih di dunia ini. Karena kasih-kasih di dunia ini seringkali dan hampir dapat dipastikan adalah kasih produk dari dunia. Produk dari dosa adalah produk yang disodorkan oleh iblis. Kita akan lihat satu keutamaan lagi. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-13, pasal 12 dulu, ayat yang 31 sampai 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 3. 1 Korintus pasal 12 ayat 31. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang lebih penting. Wah, ini Rasul Paulus berkata kepada jemaat Korintus, ada banyak karunia. Karunia bernubuat, karunia menyembuhkan, karunia iman, karunia berbahasa roh, karunia mengartikan bahasa roh itu. Ada karunia menasehati dan lain sebagainya. Rasul Paulus katakan, berusahalah oleh memperoleh karunia-karunia yang lebih penting. Namun, aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Apa itu? Lanjut pasal 13 ayat 1 sampai 3. Ayat 1 sampai 3, jangan ayat 3 saja ya. Ayat 1 sampai 3. Inilah jalan yang ditunjukkan yang lebih utama lagi, demikian ini. Satu Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 3. Ya. Sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan simbal yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk menubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki semua pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu adalah batu ujian terakhir dalam kehidupan orang Kristen. Pelayanan hebat, ya. Jemaat bertumbuh yang dilayaninya, semakin banyak gedung gereja yang biasa-biasa jadi megah dan besar. Tapi Tuhan selalu akan sampai kepada ujian yang terakhir. Apakah kamu punya kasih? Orang berkorban banyak hal, tenaga pikiran ia gunakan untuk pelayanan kepada Tuhan. Bahkan dana pun tak segan-segan ia berikan kepada Tuhan. Dan itu baik, tidak ada yang salah. Tetapi selalu akan ditanya di bagian yang terakhir, apakah engkau lakukan semua itu karena kasih atau bukan? Jangan sampai kemudian ada orang yang telah berbuat banyak, namanya luput saja disebutkan di laporan, luput aja, langsung nanti tahun depan aku tidak mau ngasih lagi. Namaku tidak tercantum di sana. Mungkin yang nyatet itu sudah minta maaf Pak, keluputan Pak, waktu saya buat tuh ngantuk-ngantuk Pak. Tidak apa-apa, tapi aku tahun depan tidak mau ngasih lagi. Ya, kasih akan selalu jadi apakah semua yang kita lakukan itu ada kasihnya atau tidak, didasarkan kasih atau tidak. Bahkan
dengan karunia-karunia roh yang luar biasa sekalipun, akan sampai kepada batu ujian yang terakhir. Apakah karunia-karunia roh itu kamu kembangkan untuk atas dasar kasih? Kamu lakukan atas dasar kasih. Apakah kamu lalu menggunakan karunia-karunia roh itu untuk kepentingan dirimu, untuk menaikkan pamormu? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya pernah khotbahkan ini di ibadah Parentalia. Ya, tentu waktu itu saya mengkhotbahkan kasih sebagai batu ujian terakhir itu untuk menyatakan kepada jemaat Parentalia saat itu. Saya katakan jemaat senior, dalam pengalaman saya melihat ada sebuah pengalaman meskipun tidak semua. Ada orang yang menyimpan kebencian dan akar pahit sampai dibawa ke liang kubur. Ya. Dan itu saya tidak mau terjadi di dalam kehidupan jemaat senior. Ada orang yang menyimpan dendam, tidak pernah mau dilepaskan, tidak pernah mau memberikan pengampunan dan kasih, sampai dibawa ke liang kubur. Dan rasanya memang puas, tapi salah. Iblis sedang membuat kita, menyodorkan kepada kita ajaran kasih yang palsu. Simpan dendammu, pelihara akar pahitmu, sampai kau bawa ke liang kubur pun kamu akan puas hatimu. Salah. Itu artinya sebelum perjalanan ke liang kubur, hidup orang itu akan menderita. Oleh sebab itu, saya menyampaikan tentang kasih, bahwa segala sesuatu mesti ditanya dalam hati kita. Apakah saya melakukan ini karena kasih atau bukan? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang kita kerjakan, mengabarkan Injil, apakah kita kabarkan karena kita lakukan dalam pelayanan ini, apakah kita melakukannya karena kasih? Apakah aktivitas kegiatan bukan keluarga kita lakukan dengan kasih? Apakah pekerjaan yang kita sedang tekuni dan mau kembangkan pekerjaan itu kita lakukan atas dasar kasih? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Lukas pasal 10 ayat yang ke-12. Lukas pasal 10 ayat 12. Maaf, Lukas pasal 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ada dua kasih di sana, kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Tetapi sebenarnya tiga. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama manusia, satu hal, kasih kepada diri sendiri. Hukum psikologi berkata, kenapa seorang anak itu dipenuhi dengan kebencian? Kenapa ia selalu mudah merasa iri hati? Kenapa ia mudah merasa minder? Dan rasa keminderannya itu bisa diwujudkan dengan cara bahwa ia menjadi orang yang lembek di tengah-tengah orang lain. Ketika orang lain dia merasa bukan siapa-siapa. Tetapi keminderan bisa ditunjukkan secara berbeda. Beranian, suka menentang sana sini, pokoknya bikin rusuh di sana sini. Sebenarnya akarnya dari kerendahan hati, kerendahan diri, maaf. Psikologi berkata, hanya orang yang ditanamkan kasih oleh orang tuanya. Makasih Pak Andi. Hanya seorang anak yang ditanamkan kasih orang tuanya, maka ketika dia dewasa, dia akan tahu bagaimana mengasihi.
Tapi kalau seorang anak dibesarkan oleh orang tuanya dengan caci makian, dibesarkan orang tuanya dengan tuntutan yang keras yang melebihi usianya, yang kemudian dibesarkan orang tuanya dengan perendahan-perendahan, dengan kata-kata yang tidak baik kepada anak itu, maka dewasa ia menjadi orang yang merendahkan orang lain juga. Ia akan menjadi orang yang akan menentang banyak orang. Karena apa? Dalam hatinya miskin kasih sayang. Hukum psikologi berkata seperti itu. Dan hukum psikologi berkata, lewat golden age, usia emas, maka anak itu lebih sulit untuk dibentuk daripada golden age. Usia emas itu usia sebelum sekolah dasar, 0 sampai 5-7 tahun. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, itu hukum psikologi. Tetapi hukum rohani bicara yang senada tetapi melampaui itu. Kita tidak bisa merasakan kasih, bahkan kepada kasih Allah kepada diri kita, kalau Roh Kudus tidak mengguyur kita dengan kasih Allah itu. Ya. Kita tidak akan mampu mengungkapkan cinta kita kepada Tuhan, kasih kita kepada Tuhan, kalau Roh Kudus tidak menghadirkannya itu di dalam diri kita. Ketika kita tidak bisa merasakan kasih Tuhan kepada diri kita, maka kita pun menjadi miskin dalam menghargai diri kita sendiri. Kemiskinan kita terhadap diri kita sendiri, kemiskinan kasih terhadap diri kita sendiri akan berdampak miskinnya kasih kita kepada orang lain. Maka penting sekali sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita itu terbuka pada karya Roh Allah. Ku buka hati tu jamahanmu. Kenapa? Hanya dengan Roh Allah, bersama dengan Roh Allah, kita dapat mengalami kasih Allah, bahwa sungguh saya dikasihi oleh Allah, dan kita resapi kasih itu begitu mendalam, tak terkatakan, yang kemudian memampukan kita untuk mengasihi diri kita sendiri dan juga mengasihi sesama kita manusia. Suatu saat saya sedang dalam kuliah di STT Abdiel, dan saya mempunyai seorang guru, artinya seringkali saya katakan kalau guru itu lebih daripada dosen. Guru saya ini adalah tempat saya untuk bertanya. Ketika saya menghadapi problem dalam gereja, dalam pelayanan saya merasa bahwa apa yang saya bayangkan tidak seperti, kenyataan tidak seperti yang saya bayangkan. Bahwa melayani Tuhan itu katanya sungguh manis. Tetapi saat itu saya melihat dan mengalami sesuatu hal yang mengecewakan, meskipun tidak terjadi pada diri saya. Tapi saya melihat bagaimana terjadi dalam gereja Tuhan. Jemaat sedang ada problem dan masalah dan saling serang satu sini, sana dan sini. Serang blok A dan blok B, mungkin ada blok C juga. Lalu saya merasa kecewa. Saya datang kepada guru saya bertanya, Pak, apakah pelayanan seperti ini? Lalu guru saya menjawab begini, Dan, jemaat itu tidak sempurna, sama seperti kamu bukan orang sempurna. Tugasmu adalah mengasihi jemaat. Dah kata-kata itu saja dia katakan kepada saya. Dan jemaat itu tidak sempurna, seperti kamu pun tidak sempurna. Tugasmu adalah mengasihi jemaat. Itu aja. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya sempat berpikir bagaimana
guru saya menuntut saya yang tidak sempurna ini untuk mengasihi jemaat. Lama saya tidak bisa memahaminya, tetapi itu yang saya lakukan. Saya tidak memahami apa yang dikatakan guru saya, tapi saya berusaha mengejawantahkannya dalam pelayanan yang saya lakukan. Lama-lama dalam perjalanan saya memahami. Bahwa kasih itu memberi. Dia tidak menuntut imbalan. Kalau sedang ada konflik dalam rumah tangga dan suami istri, cobalah kita pikirkan, kalau dua pasang suami istri saling menuntut dan tidak ada yang mau saling memberi, atau satu orang yang memberi, maka masalah akan bertambah menjadi besar. Karena kasih itu, meskipun kita tahu bahwa kita bukan orang yang sempurna, tetapi kalau kita mau belajar mengasihi, setidaknya kita tidak menuntut perhatian dan kasih dari orang lain, tetapi tugasku adalah mengasihi kamu. Bagianku adalah mengasihi kamu. Apakah kamu mengasihi aku atau tidak, itu bukan urusanku. Kalau dalam kehidupan jemaat, setiap jemaat menuntut hal yang sama, terjadi kasih yang transaksional. Menuntut begini dan itu menuntut begitu, dan lupa untuk saling memberikan perhatian dan memberikan kasih, maka selamanya dalam jemaat akan terjadi juga tidak adanya kesatuan dan persatuan. Jangankan berpikir, sehati sepikir, seperti yang difirmankan, dikatakan oleh Tuhan. Tetapi untuk membangun kebersamaan saja tidak mudah. Karena apa? Karena setiap jemaat sedang memikirkan kasih yang transaksional. Beri aku, beri aku. Aku sudah berbuat, beri aku. Jangan bantah aku, jangan ciderai aku, ingat aku, muliakan aku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekaligus saya ketika mendengarkan kata-kata guru saya tadi, saya mengerti bahwa kalau aku memberi, dari mana kekuatanku? Jemaat tidak sempurna, sama seperti kamu tidak sempurna. Tapi tugasmu adalah mengasihi jemaat. Lalu saya bertanya, dari mana kemampuan saya, Tuhan? Saya tidak sempat bertanya kepada guru saya, guru, bagaimana engkau mengajarkan aku, bagaimana kekuatan aku dapatkan itu? Karena beliau sekarang sudah berpulang ke hadirat Tuhan. Andai kata beliau masih hidup pun akan selalu menjadi kawan tempat saya untuk bertanya. Tetapi Tuhan itu baik. Ia berkata, seolah-olah berkata kepada saya, bukan lagi guru saya, Dan kamu tidak akan mampu mengasihi kalau Roh Allah tidak ada bersama-sama dengan kamu. Dan kamu tidak akan mampu merasakan kasihku yang dalam itu kalau Roh Allah tidak menghadirkannya dalam hatimu. Dan kamu tidak akan tahu bagaimana aku mengasihi kamu sampai Roh Allah itu membuka mata hatimu dan melihat bahwa betapa aku mengasihi kamu. Dan kamu tidak akan bisa mengasihi dirimu sendiri. Kamu akan lebih cenderung menuntut dirimu sendiri kalau Roh Allah tidak ada di dalam dirimu. Dan yang terakhir, dan kamu tidak akan mampu mengasihi orang yang membenci kamu, mengasihi orang yang membuat hatimu tidak tentram, kalau Roh Allah tidak ada dalam dirimu. Saya tercengang dengan kata-kata Galatia 5 ayat 22 tadi.
Tetapi buah roh ialah kasih. Kasih apa? Kasih sebuah usaha training kita. Training supaya tidak membenci, bagaimana caranya ya? Oh, aku nonton itu lawak supaya bisa tersenyum. Oh, melupakan dia, wajahnya dia dengan jalan-jalan. Nanti kalau pulang kan lebih segar. Oh, aku mau training supaya aku bisa mengasihi. Aku mau lebih banyak hadir dalam ibadah. Semua ibadah aku ikuti. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan sederhana berkata, tetapi buah roh adalah kasih. Artinya, hanya orang yang dipenuhkan dengan roh, hanya orang yang mau dipimpin oleh roh Allah, hanya orang yang mau bersekutu dengan roh Allah, maka akan muncul di dalam dirinya kasih. Amin. Saya berkata begini karena saya rindu sekali gereja Tuhan, gereja Isa Al-Masih Pontianak. Semakin hari semakin menunjukkan bahwa ternyata hidup di dalam Tuhan itu indah. Bukan karena saya hebat dan lebih dulu dari saudara, tidak. Saya lebih suka berkata, saya sedang belajar bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Saya sebagaimana dikatakan guru saya, kamu pun orang yang tidak sempurna, tapi tugasmu adalah mengasihi. Saya berkata tidak mampu Tuhan, aku tidak mampu. Memang kamu tidak mampu. Tetapi mari tinggal dekat dengan aku, bersekutu dengan aku. Minta dipimpin olehku setiap hari. Penuh dengan roh Allah. Maka engkau akan lihat bahwa apa yang engkau tak mampu itu, aku mampukan engkau. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kasih sebagai buah roh Allah kita nikmati dalam hidup ini. Sehingga kita mengasihi bukan karena orang lain mengasihi kita, karena semata-mata karena roh Allah menyatakan kasih Allah kepada kita. Kalau orang sudah dikasihi oleh Allah, kasih apa lagi yang ia harapkan? Kalau seseorang itu sudah dikasihi oleh Allah dan mengalami kasih Allah yang dalam, apalagi kasih yang ia cari? Apakah ia akan cari kasih dari pasangannya? Ia akan lebih berkata, aku lebih suka memberi kasih kepadamu. Tapi kalau kamu timbal balik, kamu mengasihi aku, itu bonus bagiku. Kamu tidak harus selalu senyum padaku, tetapi aku akan selalu senyum kepadamu, karena kamu aku kasih. Kamu tidak harus selalu mendengarkan aku, tetapi aku akan mendengarkan kamu, karena aku mengasihi kamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kasih yang seperti ini tidak bisa dikerjakan oleh kedagingan kita. Hanya bisa dikerjakan oleh roh Allah di dalam diri kita. Mari kita tutup bulan kasih tahun 2025 ini. Kalau kita mau mengaku kepada Tuhan, Tuhan, aku mau mengalami kasih-Mu itu. Aku tak mampu. Buka hatimu untuk Tuhan. Dan biarkan roh Allah mengisimu dengan kasih-Nya. Mulai hari ini, saya menghimbau kepada seluruh jemaat Tuhan. Berdoalah setiap hari kepada Tuhan. Dekatkan diri jemaat setiap hari kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Pasrahkan dirimu sepenuhnya kepada Tuhan dan mintalah pimpinan roh Allah. Saya percaya Tuhan yang berjanji, Tuhan yang akan menghadirkan kasih-Nya di dalam diri kita. Sehingga suami istri tak perlu takut akan masa depan keluargamu. Selama engkau dipimpin roh Allah, keluargamu baik-baik saja. Amin. Gereja Tuhan tak perlu takut dengan banyak hal. Selama gereja Tuhan dipimpin oleh roh Allah, gereja Tuhan bukan hanya baik-baik saja, tapi gereja Tuhan akan maju bergerak. Amin.
Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.